tafrahuka ta'atun barazat minka, kata beliau. Janganlah engkau bergembira di dalam melakukan ketaatan yang ketaatan itu timbul daripada keakuan pada dirimu. Saya yang mampu melakukan ibadah, saya yang berzikir ini, saya yang bangun malam ini, saya yang sholat tahajud ini, saya yang duha ini, saya yang khataman ini. Itu namanya amal barazat minkah, amal ibadah yang terbit daripada keakuan pada dirimu. Amal yang seperti itu menumbuhkan ujub di dalam diri pelaku amal itu. Ini kecil, ini halus tipu daya nafsu. Ini kita kaji. Amal yang seperti itu, amal yang menumbuhkan ujub di dalam diri kita. Dan amal itu menjadi hancur lebur karena ada ujub dan takabur. Saya yang melakukan ini. Dia lupa kepada Allah yang telah memberikan hidayah, taufik, inayah, rahmat dan pertolongannya sehingga dia mampu melakukan amal. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aydan khairun nas anfa'ahum linnas, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manakib Sultanul Aulia wa Tajul Asfiya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, khususnya kita yang hadir pada kesempatan yang penuh berkah pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak, istri, keluarga kita yang tidak sempat hadir bersama-sama kita, mudah-mudahan pula mereka semua senantiasa di dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, para mubalik, mobil khusus yang kami hormati Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Sumatera Selatan atau yang mewakilinya, Ketua LDTKN Kota Palembang dan seluruh jajaran kepengurusannya. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan untuk membawa
mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, dan juga yang kita hormati para sesepuh kita, Pak Haji Samsul, Pak Haji Fauzi, Pak Haji Johan, dan yang lain-lain yang mohon maaf saya tidak hafal satu persatu. Mudah-mudahan para sesepuh kita semuanya senantiasa dipanjangkan Allah umurnya dan semakin diberikan Allah kebijaksanaan, ditambah-tambah ilmu pengetahuan sehingga bisa mengayomi para ikhwan di dalam kita bersama-sama belajar, mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan yang kami hormati pemangku manaqib Ustaz Cecep dan seluruh keluarga besar beliau dan para sahibul hajat, mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarga besarnya dan sahibul hajat manaqib pada kesempatan malam hari ini senantiasa Allah kabulkan hajatnya, baik urusan dunia dan akhirat, ditentramkan Allah keluarganya, disukseskan dunia akhiratnya, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan kemampuan untuk istiqamah di dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manaqib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada detik ini Allah memberikan hidayah, taufik serta inayah pertolongannya kepada kita, rahmatnya, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini. Dari maghrib sampai saat ini kita bersama-sama duduk di majelis yang mulia ini dalam rangka kita belajar untuk mengikuti, mengamalkan apa yang menjadi ijtihad ketentuan dari Syekh Mursyid guru kita di dalam memproses kita para murid untuk mencapai satu tujuan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada detik ini, pada saat ini kita bersama-sama melaksanakan amalan bulanan khidmat ilmiah, khidmat amaliyah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kita mendapat satu tuntunan daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala yang akhir zaman tuntunan tersebut sangat sulit kita temukan, langka. Karena seorang syekh yang mursyid itu kedudukannya seperti para rasul di zaman kerasulan, mendapat tugas untuk membimbing umat. Berbeda seperti para nabi. Para nabi itu kedudukannya seperti para wali pada saat ini yang tidak mencapai derajat sebagai seorang mursyid. Dia tidak dapat tugas untuk membimbing umat. Kewalian hanya untuk dirinya, menjadi pasaknya bumi, agar bumi ini jangan diruntuhkan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para mursyid ini yang bekerja keras memproses murid-muridnya untuk menjadi rijalullah, menjadi jagawan-jagawannya Allah, menjadi lelaki-lelakinya Allah yang tidak mudah mengeluh, tidak mudah kecewa, tidak mudah frustasi, tidak mudah putus asa.
tidak mudah emosi, macam-macam lagi lah. Ini diproses melalui tarbiyah, tuntunan, bimbingannya, baik zikir zahar, khotaman, manakiban. Itulah semuanya proses untuk membentuk para tiplur robani, bayi-bayi rohani itu agar tumbuh menjadi rijal, menjadi seorang pemuda yang perkasa, yang tangguh menghadapi bermacam-macam badai hawa nafsu dan syaitan yang menggempur kepada kita 24 jam tidak pernah berhenti. Ini yang menjadi langkah tuntunan-tuntunan seperti ini. Dan memang nafsu kita nggak suka. Nafsu kita ini sukanya rame-rame, hura-hura, senang-senang. Kalau dituntun itu dia merasa berat. Padahal akal kita sadar bahwa kita butuh tuntunan itu. Tidak bisa kita meraba-raba di dalam proses perjalanan spiritual ruhiyah, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apa tahapan awal yang kita butuhkan? Nafsu. Akal itu sadar dia tidak memahami itu. Tapi nafsu di dalam diri kita ini seolah-olah dia paham bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana untuk mencapai keridhaan Allah itu. Nafsu ini seolah-olah dia paham. Inilah yang kita kendalikan, yang kita terus perangi agar dia menyadari, mengakui tentang bahwa dia benar-benar tidak punya pengetahuan, tidak punya daya upaya untuk bisa mendekat diri kepada Allah. Sebagaimana akal yang sadar bahwa akal itu dia mengakui dia tidak punya daya upaya, kemampuan apapun. Nah, maka sampai kepada titik itulah yang dibutuhkan, yang ditunggu-tunggu oleh Allah kepada para hambanya ini. Kan kebanyakan masih ada keakuan-keakuan pada diri kita. Itu hampir semua kita, Bapak Ibu. Keakuan-keakuan di dalam segala sisi dalam kehidupan ini. Di dalam ibadah kita masih banyak keakuan-keakuan kita. Itulah nafsu. Di dalam kehidupan kita, kita ingin dapat pangkat di hati manusia, kita ingin dimuliakan, kita ingin dihormati, kita ingin disanjung-sanjung. Itulah nafsu yang perlu terus kita mujahadah, kita perang itu. Di dalam ibadah, jangan kita kira Bapak Ibu kita tidak digoda oleh nafsu. Ibadah yang digoda dan kenafsuan, kata Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah, itu junudun nafsi. Ibadah yang kenafsuan, ibadah yang menjadi tentara-tentaranya hawa nafsu. Ibadah yang ditunggangi oleh nafsu itu ibadah yang seperti apa? Ibadah yang keakuan di dalam diri yang pelakunya bahwa saya yang melakukan ibadah. Ini kita kaji pada malam hari ini Bapak Ibu. Biar ibadah kita berkualitas. Karena kalau ada keakuan di dalam melakukan ibadah, maka ibadah kita menyebabkan tumbuhnya ujub dan takabur.
dan itu menjadi junudun nafsi wasyayatin. Ibadah seperti itulah tentara-tentaranya nafsu dan syaitan. Maka kita hijrah. Ini kita masuk tahun 1447 Hijriah. Mungkin 1446 Hijriah masih ibadah kita ditunggangi oleh nafsu. Bagaimana kita hijrahnya? Kita sudah dituntun oleh guru kita. Di dalam setiap aktivitas kita diluruskan niat. Sudah luar biasa ini. Karena Allah menilai daripada hambanya bukan dari amalnya. Yang pertama niatnya. Karena niat itu asasul amal. Niat itu pondasinya amal. Apabila pondasinya rapuh, amal apapun dibina, dibangun di atasnya, dia akan rapuh. Maka kita sudah dituntun oleh guru kita. Ilahi anta maksudi waridhaka madlubi. Ini meluruskan niat. Tapi kita kaji lagi di dalam pandangan para sufi. Tasawuf secara ilmu ini sudah benar, sudah bagus. Bagaimana di dalam ketika kita niatnya sudah lurus, agar jangan keakuan di dalam kita melakukan ibadah. Maka Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah mengata la tafrahuka ta'atun barazat minka, kata beliau. Janganlah engkau bergembira di dalam melakukan ketaatan yang ketaatan itu timbul daripada keakuan pada dirimu. Saya yang mampu melakukan ibadah, saya yang berzikir ini, saya yang bangun malam ini, saya yang sholat tahajud ini, saya yang duha ini, saya yang khataman ini. Itu namanya amal barazat minkah, amal ibadah yang terbit daripada keakuan pada dirimu. Amal yang seperti itu menumbuhkan ujub di dalam diri pelaku amal itu. Ini kecil, ini halus tipu daya nafsu. Ini kita kaji ini. Amal yang seperti itu, amal yang menumbuhkan ujub di dalam diri kita. Dan amal itu menjadi hancur lebur karena ada ujub dan takabur. Saya yang melakukan ini. Dia lupa kepada Allah yang telah memberikan hidayah, taufik, inayah, rahmat dan pertolongannya sehingga dia mampu melakukan amal. Berarti dia lupa kepada Allah, keakuan di dalam dirinya melakukan amal, maka namanya ujub, dan ujub bangga diri dengan amalnya, itulah junudun nafsi wasyayatin. Amal seperti itu yang menjadi tentara-tentaranya hawa nafsu dan syaitan. Jadi hancur lebur amal kita. Dan kita menjadi kufur nikmat secara hakikat. Dan kita tidak menyadari itu. Kita telah kufur dengan nikmat Allah, bahwa kita mampu melakukan amal dengan rahmat dan hidayah serta taufik dan pertolongan Allah. Kita melupakan itu. Seolah-olah kita yang melakukan zikir, seolah-olah kita yang kuat melakukan khataman, seolah-olah kita yang kuat sembahyang duha, sembahyang malam. Kita lupa, ya Allah, saya mampu melakukan tahajud ini atas limpahan hidayah, rahmat dan pertolongan-Mu. Saya mampu berzikir ini atas limpahan hidayah, rahmat dan pertolongan-Mu. Saya mampu melaksanakan duha, bangun malam dan sebagainya. Kita wudhu lalu takbir, semuanya atas rahmat, hidayah, taufik dan pertolongan. Kita lupa dengan Allah
Ini akhirnya kufur nikmat. Dan orang yang kufur nikmat, Allah turunkan azab. Apa azabnya? Amal ibadahnya menjadi hancur lebur. Karena dari kufur nikmat tadi, lupa kepada Allah yang memberikan nikmat, dia mampu ibadah, maka menjadi ujub di dalam dirinya. Ujub dalam dirinya, sombong dalam dirinya, keakuan dalam dirinya, maka menjadikan amalnya hancur lebur. Maka la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur atas nikmatku, maka azabku sangat dahsyat. Dia kufur nikmat, tidak menyadari, dia lupa bahwa Allah yang menolongnya mampu melakukan taat. Bisa enggak Bapak Ibu kita mengangkat takbir kalau tidak diberikan hidayah taufik oleh Allah? Bangun malam tadi mau sholat enggak mampu dia, kalau Allah tidak memberikan hidayah taufiknya. Bangun tadi malam dia berat melaksanakan sholat, tapi Allah memberikan pertolongan, akhirnya dia mampu melaksanakan sholat. Bukan kehebatannya. Nah, ini yang ditunggu oleh Allah kepada hambanya, bukan kehebatannya. Nah, maka kita, agar amal kita ini berkualitas, bukan hanya rutinitas. Nah, maka amal yang seperti itu yang ditunggu oleh Allah dengan ketawaduannya tadi. Maka kata Syekh Tajuddin, jangan engkau gembira, la tafrahuka ta'atun barazat minka. Jangan kamu gembira dengan melakukan ketaatan apapun jenis taat itu, tapi taat itu terbit daripada rasa daya, upaya, kekuatan, kehendak, dan keinginanmu. Karena amal seperti itu menjadi jebakan hawa nafsu dan syaitan. Itu tidak terasa itu Bapak Ibu. Halus tipu dayanya itu. Ini yang bahaya ini. Seperti kita pernah di mana Mangkobah itu. Mangkobah keberapa saya lupa itu. Ketika Syekh Abdul Qadir wiritan tengah malam, beliau berzikir, lalu timbul cahaya terang. Ada cahaya terang yang tidak pernah dilihat keindahannya. Lalu muncul dari cahaya itu berkata, ya Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu, mulai sekarang sudah kuhalalkan bagimu perkara yang haram, dan sebagainya lah. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Hai mal'un, dilempar beliau, hai orang yang dilaknat oleh Allah, pergilah engkau. Setelah dilempar beliau, dikatakan beliau, hai orang yang dilaknat oleh Allah, pergilah. Langsung menjadi gelap. Setelah gelap tadi muncul lagi suara, hai Abdul Qadir, engkau memang hebat, dengan ilmumu engkau selamat dariku, 70.000 wali ku sesatkan dengan cara seperti ini. Apa kata beliau? Aku mampu melawanmu bukan karena kehebatan ilmuku, tapi karena rahmat dan pertolongan Tuhanku. Ini harus kita selalu menjadi perhatian. Apapun jenis semua amal ibadah, atau kita terhindar daripada maksiat, bukan kepandaian, kehebatan kita, karena rahmat, hidayah, taufik, dan pertolongan Allah. Nanti bahaya kalau keakuan, kita terjebak lagi di dalam tipu daya nafsu yang halus, seolah-olah kita yang mampu melepaskan diri dari maksiat ini. Padahal hakikatnya kita ini la haula wala quwata illa billah, la yataharraku syai'in illa biidnillah. Di alam semesta ini tidak ada yang mampu bergerak terkecuali dengan izin Allah. Nyamuk tidak mampu mengepakkan sayapnya yang tipis kecuali dengan izin Allah. Bisa tidak kita menghindarkan diri dari maksiat? Bisa tidak kita melakukan taat? Nah, ini yang sering dilupakan.
keakuan pada dirinya itulah pasukannya nafsu. Jangan bergembira engkau dengan taat seperti itu, kata Syekh Tajuddin. Wafrah bi annaha barazat minallahi minka. Tetapi bergembiralah engkau dengan bahwasanya taat itu terbitnya dari Allah, memberikan taufik dan hidayah pertolongannya kepadamu. Nah, kalau taat yang seperti itu, hendaklah kalian bergembira. Diperintah Allah bergembira melakukan taat, bukan bangga diri. Abah ketika beliau puasa, ini sudah kita sampaikan dulu, nah, bulan Ramadan. Ketika puasa dari subuh, kan kita dari subuh sampai tenggelam matahari, ndak mudah-mudah Bapak Ibu. Ketika puasa beliau tepuk tangan. Artinya itulah gambaran bergembira. Bergembiralah engkau dengan bahwasanya taat itu terbitnya dari Allah kepada. Artinya apa? Ketika kita melakukan taat, pandangan kita Allah memberikan hidayah serta taufiknya kepadaku sehingga mampu melakukan. Allah memberikan hidayah, taufik, rahmat, pertolongan kepadaku sehingga mampu melakukan seperti itu. Nah, maka taat yang seperti itu yang ditunggu dan disukai oleh Allah kepada hambanya. Artinya orang tadi bersyukur atas limpahan pertolongan Allah kepadanya melakukan taat. Alhamdulillah engkau menolong aku ya Allah untuk melakukan taat. Alhamdulillah engkau menolong aku ya Allah untuk bisa berzikir menyebut nama. Bisa enggak Bapak Ibu kita berzikir kalau Allah dan nolongin kita berzikir? Nah, ini harus menjadi tertanam di dalam sirnya rasa setiap hamba ini. Jangan dilupakan, denyutan jantung kita memang berzikir, tetapi rasa di dalam diri kita harus benar-benar nyambung dengan denyutan jantung kita. Nah, ini yang ditunggu oleh Allah. Maka orang yang memandang kepada Allah di dalam amalnya Allah memberikan hidayah serta taufiknya, maka hakikatnya dia telah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Orang yang bersyukur, maka Allah akan tambah-tambah. Apa buah daripada syukur atas nikmat dia melakukan ibadah? Apapun jenisnya pandangannya, engkau menolong aku ya Allah melakukan taatnya atas hidayah, taufik dan pertolonganmu. Aku mampu menghindarkan diri dari maksiat. Atas hidayah, taufik dan pertolonganmu, aku mampu melakukan zikir, khataman, manakib dan sebagainya. Baca Quran, bersolawat, solat malam dan sebagainya. Terus itu tertanam di dalam dirinya, di dalam rasa. Maka pandangan ibadah yang seperti itu, maka hakikatnya orang itu bersyukur kepada Allah. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah-tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Sungguh kalau kalian bersyukur akan ku tambah-tambah nikmat. Apa nikmatnya? Anugerah Allah kepada orang yang bersyukur bahwa dia Allah berikan taufik dan hidayah melakukan ibadah. Allah berikan kehebatan, keunggulan kepadanya, sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Nah, ini yang ditunggu Allah kepada manusia ini, bukan keakuan. Apa sifat kehambaan itu? Sifat ubudiyah itu bahwa hamba itu la haula wala quwata illa billah. Itu sifat ubudiyah namanya. Dan ini yang ditunggu oleh Allah kepada hambanya, bukan keakuannya. Oh, aku paling banyak bangun malam, paling kuat, yang lainnya tidur. Aku khotaman kuat, jalatid 16.000 udah tidur, yang lain tidur semua itu.
Ya, anda tidur kuat itu karena kehebatan kita apa Allah yang menolong? Kalau kita lupakan itu jadi junudun nafsi wasyayatin. Kita tidak terasa itu ditipu oleh hawa nafsu dan syaitan itu. Karena ada ujub, aku lebih hebat dari mereka itu, kalah semua sama saya itu. Bangun malam tidak ada yang kuat melawan saya. Akunya terus, nafsunya bangga. Karena nafsu ini sifatnya suka dipuji, disanjung, dikatakan hebat, dikatakan wah luar biasa. Itu nafsu itu. Ini yang kita lumpuhkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan wal akhwat, nah jadi maka bergembiralah engkau dengan bahwasanya ketaatan itu terbitnya dari Allah kepadamu. Bergembiralah kita kalau seperti itu. Bagaimana maksudnya? Setiap apapun jenis ketaatan, pandangan rohani kita, pandangan batin kita, saya mampu melakukan ketaatan ini semuanya semata-mata atas limpahan hidayah, taufik, rahmat dan pertolonganmu ya Allah. Nah ini yang ditunggu oleh Allah. Itu namanya sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Dia tidak punya apa-apa, hamba ini tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan, karena hakikatnya tidak ada yang lain kecuali Allah. Nah ini yang ditunggu oleh Allah, sifat ubudiyah ini, sifat kehambaan ini yang Allah tunggu kepada. Dan pangkat yang tinggi bukan bergelar wali, pangkat yang tinggi bergelar hamba. Makanya Nabi pada malam Mi'raj disebut dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan binabihi, biwalihi, bi'abdihi, dengan hambanya. Itu. Nah ini dengan zikir yang kita dituntun oleh guru kita sebagai saiful muridin, pedang untuk melawan hawa nafsu dan syaitan, untuk melaksanakan jihad akbar. Ini memang tujuannya nanti sampai ke sana. Tapi kapan? Kita bantu dengan tasawuf secara ilmu. Pemahaman-pemahaman seperti apa yang dikatakan Syekh Tajuddin tadi. Ini akan menunjang tasawuf amaliyah, thariqah itu. Cepat nanti memproses pembentukan akhlak, menghilangkan sifat ujub, keakuan-keakuan. Yang ini memang harus kita gempur. Kerusakan iblis itu karena keakuan itu, karena bangga diri, karena merasa lebih hebat. Lebih hebat keakuan dalam dirinya, karena dia merasa abid, ahli ibadat, karena dia merasa mulia, punya pangkat, punya gelar. Ini yang kita gempur itu dengan tuntunan daripada Syekh Mursyid. Nah maka berseimbang dia nanti. Tasawuf adabiyah, teori-teori ilmiah, hasil daripada perjalanan spiritual para sufi yang kita belum mencapai ke sana. Kita baca prestasi mereka, perjalanan teori secara keilmuan mereka, kita praktekkan di dalam tuntunan daripada Syekh Mursyid. Kita berjalan sendiri di dalam thariqah. Akhirnya mencocokkan aja lagi apa yang menjadi tuntunan mereka. Maka lebih cepat perjalanan itu. Makanya dalam kitab Miftahus Sudur itu kan tasawuf adabi namanya. Abah menulis akhlakul karimah bimudawamati dzikrillah, akhlak yang mulia itu buah daripada qalbu kita full Allah. Cuma berat Bapak Ibu, kita ini banyak lupanya daripada ingatnya.
dalilnya benar, tapi mewujudkannya yang sulit. Kita imbangi, kita bantu dengan tasawuf secara ilmu. Pandangan-pandangan batin kita bahwa tidak ada yang menolong aku melakukan apapun jenis ibadat terkecuali semuanya atas limpahan hidayah, taufik dan pertolongan rahmat-Mu ya Allah. Ini sudah namanya orang itu ma'rifat. Orang itu udah kenal kepada Allah. Memang dia tidak mampu melakukan apapun kecuali dengan hidayah, taufik dan pertolongan Allah. Ini namanya makrifat. Bukan makrifat itu bisa terbang, bisa menghilang, bisa nerawang. Bukan makrifat, Pak, seperti itu dukun aja bisa. Padahal dia mensekutukan Allah. Itu sudah makrifat namanya. Bahwa saya tidak mampu ya Allah melakukan taat ini. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah Engkau memberikan hidayah, taufik, pertolongan, rahmat-Mu sehingga aku mampu hadir manakiban hari ini. Kalau Anda ditolong Allah, bisa enggak melangkahkan kaki ke sini, Pak? Enggak bisa. Macam-macam aja alasan. Istri enggak bisa ditinggal, cucu nangis, tamu datang, ada aja alasan. Tapi kalau Allah nolong, disingkirkan Allah semua alasan itu. Tapi jangan lagi, oh kehebatan saya ini semua ini yang bisa hadir ini. Jangan, nanti itu jadi pasukannya nafsu lagi, jadi ujub lagi, jadi keakuan lagi. Nah ini kita sedikit demi sedikit kita luruskan ini. Kecil kelihatannya ini, sederhana aja, tapi bahaya besar. Nah, maka para sufi mengatakan orang di dalam taat itu ada dua. Di dalam melakukan taat, ada orang yang melakukan taat di dalam pandangan batinnya bahwa dia mampu melakukan taat atas limpahan hidayah, taufik, inayah dan pertolongan Allah. Dan taat seperti itu yang disukai oleh Allah. Taat seperti itulah yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada orang yang melakukan taat, dia merasa bahwa dia yang melakukan ketaatan itu dengan haulihi wa quwwatihi, dengan daya dan upaya kekuatannya. Dia yang melakukan itu. Dia lupa Allah yang menolongnya. Ada dua ini. Kata ulama orang melakukan taat. Dan taat yang seperti itu taat yang dibenci. Walaupun ketaatan seperti itu dari awal diciptakan manusia, sampai nanti hari kiamat dia melakukan, dipanjangkan Allah umurnya, ketaatan itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Ini Bapak Ibu. Dan kata beliau, kata sufi, orang itu tidak akan masuk surga dengan ketaatan seperti itu. Oh ini dahsyat lagi ya. Kenapa tidak masuk surga padahal dia taat? Orang masuk surga itu bukan dengan amal, tapi dengan rahmat. Dia lupa seolah-olah dia ini yang melakukan amal, padahal Allah yang memberi rahmat. Maka kata Allah dalam satu ayat, qul bi fadlillahi wa rahmati fal yafrahu. Katakan hai Muhammad, dengan anugerah, rahmat, hidayah, taufik, pertolongan Allah, maka hendaklah kalian bergembira. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau menolong aku bangun malam hari ini. Lezat ibadah seperti itu. Kalau ada keakuan-keakuan ya Allah, bergembira hawa nafsu kita, tambah sombong nafsu ini.
Ibadah seperti itu memupuk hawa nafsu menjadi keakuan-keakuan pada dirinya. Bergembira kita, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau menolongi aku mampu bangun malam. Lezatnya ibadah seperti itu, bukan dengan kehebatan. Memang kita tidak punya apa-apa, mau apa? Jangankan ibadah, ilmu aja kita tidak punya. Jangankan ilmu, bahkan dirimu pun kata para sufi kamu tidak memiliki apa-apa. Semuanya walillahi milkus samawati wal ardh. Allah lah pemilik alam semesta. Punya ndak ilmu? Punya ndak semuanya? Jasad aja kita hakikatnya bukan punya kita. Kalau jasad ini punya kita, Pak, pasti kita berkata, hai kumis, jangan putih ya. Kamu punya saya kan? Hai rambut, jangan putih ya, jangan rontok ya. Kamu punya saya kan? Hai gigi, jangan rontok ya. Kalau itu punya kita, itu punya Allah, diambil satu-satu, yang putih jadi hitam, terbalik. Itu disemir, Pak. Giginya satu persatu rontok. Kita lahir dulu kan udah punya gigi, dikasih Allah gigi, nanti udah diambil lagi giginya kan, jadi bayi lagi. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah maka hendaklah bergembira di dalam melakukan taat, khairum mimma yajma'un, kata Allah, itu lebih baik daripada apa yang telah kalian kumpul, daripada pangkat, harta, kemuliaan, ketenaran, nama besar. Lebih baik daripada dia bergembira ketika melakukan taat, bahwa taat itu atas limpahan hidayah, taufik dan pertolongan Allah. Itu lebih bagus daripada apa yang telah kalian kumpul. Kita Allah jadikan, takdirkan Allah mempunyai pangkat di bumi ini, tidak ada nilainya dibandingkan dia bergembira ketika dia melakukan taat, bahwa taat itu atas limpahan hidayah, taufik dan pertolongan Allah. Bahkan kata para sufi, itu lebih bagus daripada ilmu. Ilmu itu luar biasa. Ilmu itu adalah mukhul ibadah. Ilmu itu otaknya daripada ibadah. Bergembira ketika kita mampu melakukan taat, bahwa taat itu atas limpahan hidayah, taufik dari Allah, pandangan batin kita itu lebih hebat daripada ilmu, lebih hebat daripada apapun yang kita miliki di dunia. Kecil kelihatannya ini, tapi nanti berkualitas amal ibadah kita. Nah ini para ikhwan wal akhwat, kita ini dididik oleh guru kita Abah Anom, thariqah itu tasawuf amaliyah, murni amalan. Abah menuntun kita sebulan sekali khidmat ilmiah ini untuk menambah pengetahuan para ikhwan. Tabarruk biwalillah, karena thariqah kita ini bukan thariqah suluk, thariqah tabarruk. Karena para wali itu penuh dengan berkah. Menyebut namanya aja tanzilul barakah warahmah. Menyebut nama aja inda dzikri auliya tanzilur rahmah wal barakah, kata Nabi. Menyebut namanya aja, diturunkan Allah rahmat di tempat itu dan berkahnya. Coba waktu suami istri ribut-ribut, cerita wali berhenti dari ributnya. Tes nanti di rumah. Kalau marah-marah suami istri, mak anu sayang, dulu abah itu kalau langsung adem langsung hatinya, langsung Allah turunkan rahmah ketika disebut nama wali Allah. Nggak usah disebut, ngelihat wajahnya aja langsung dingin hati kita. Itulah kekasihnya Allah, luar biasa. Namanya aja menjadi berkah, namanya aja. Bagaimana lagi jasadnya? Jasadnya para wali itu semun, jasad mereka itu seperti racun. Kalau tidak kenal, maka orang itu makan racun membahayakan dirinya.
yang kenal menjadi berkah. Nah, Bapak Ibu, para ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, nah maka mari kita bersama-sama di dalam tuntunan yang telah menjadi amalan kita sehari-hari sebagai tuntunan daripada guru kita, karena hakikat tasawuf itu, thariqah ini adalah tasawuf amalia, maka kita murni amal dan pandanglah amal kita semata-mata, ya Allah, Engkau menolongi hidayah, taufik dan pertolonganmu sehingga aku bisa melakukan khataman, melakukan manakib, zikir zahar, berkhidmat dan sebagainya. Pandangan kita atas limpahan hidayah, taufik dan pertolongan Allah. Dan juga kalau kita bermursyid, bisalah kita tambah semua ini barokah karomah daripada guruku. Itu nanti kalau dalam bahasa tasawuf namanya fana fisye. Murid itu meleburkan diri di dalam kemuliaan gurunya. Kita tidak punya kemuliaan. Guru kita lah yang mulia di sisi Allah. Apapun semuanya itu, mampu ini dan sebagainya, mampu terhindar dari maksiat dan sebagainya, pandangan kita seperti itu. Nah, itu saja mungkin para ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan amalan kita, karena sekali lagi tasawuf thariqah itu adalah tasawuf amalia, murni amalan, marilah pandangan rohani kita tata lagi, kita perbaiki lagi agar amalan kita itu jangan sampai menjadi junudun nafsi, tentara-tentara hawa nafsu, rutinitas tapi tidak merubah daripada akhlak kita. Karena yang sombong masih, yang dengki masih, yang semuanya kok jadi masih, karena takutnya nanti amalan itu menjadi bukan mencapai ridha Allah, tapi amalan itu hanya menjadi pasukan-pasukan hawa nafsu dan syaitan. Karena ada keakuan pada dirinya dalam melakukan amal, dia lupa kepada Allah yang memberikan hidayah serta taufik pertolongan sehingga bisa melakukan amal. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas kehilapan kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.